mana yang lebih afdol bagi yang kurban, itu disembelih sendiri atau diwakilkan. Kalau pertanyaannya manakah yang lebih afdol, Al-Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan wa annal afdhala ay yadhbahaha binafsih wa hadha mujma'un alaihi. Yang paling afdol adalah yang kurban itu menyembelih sendiri, dan ini perkara yang disepakati oleh para ulama. Jadi yang afdol kalau memang Anda itu kurban, ya disembelih sendiri itu lebih afdol, dan itu mujma'un alaih, perkara yang disepakati. Kemudian Al-Imam Syaukani dalam kitab Nail Autor itu juga mengatakan apa? Mengatakan dengan dasar perbuatan Nabi, yang Nabi itu menyembelih sendiri, kata beliau fihi istihbabu tawallil insani dzabha udhiyati binafsi. Di dalam perbuatan Nabi itu adalah dalil sunahnya manusia itu mengurusi penyembelihan kurbannya sendiri, itu dihukumi sunnah. Tapi fa in istanaba, jikalau digantikan oleh orang lain boleh enggak? Maka kata Nawawi jaizun bila khilafin, itu boleh tanpa ada khilaf di antara para ulama. Jadi kalau diserahkan ke orang lain untuk menyembelih nggak ada masalah, boleh tanpa ada khilaf di antara para ulama. Tapi afdoliyanya ya dia sendiri, ya sesuai dengan keadaan lah ya kawan. Kalau dia nggak berani dan nggak bisa menyembelih, ya mesti dipaksakan gara-gara afdoliyah, malah jadi apa? Mumet semuanya, malah menyakiti hewan. Karena kalau nggak biasa, ya kalau gitu serahin aja ke orang lain, lebih bagusnya begitu. Baik. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan apa? Afdaliyah ini diikat idza kana yuksin, kalau dia pandai menyembelih. Kalau dia nggak pandai menyembelih, serahkan ke orang lain, jangan dipaksakan. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Fatwa Utsaimin ketika pembahasan tentang ini, ya kata beliau fal afdal ayyubashira dzabhaha wa biyadi, memang dia yang lebih afdal yang menyembelih, tapi diikat idza kana yuhsinu, kalau dia pintar di dalam menyembelih, pintar di dalam menyembelih. Baik, cuma ini penting, ada pernyataan dari Imam Al-Qarafi di dalam kitab Ad-Dakhirah, mewakilkan kepada orang jangan sembarangan. Mewakilkan kepada orang jangan sembarangan. Kata Imam Al-Qarafi dalam kitab Dakhirah, kana nasu yatakhayyaruna liduhayahum ahlad dini li'annahum aula bittaqarrubi. Adalah manusia dahulu itu yatakhayyaruna, mereka memilih liduhayahum, untuk menyembelih kurban-kurban mereka memilih siapa? Ahlad dini, orang-orang yang punya agama. Jadi nggak sembarang orang, walaupun dia jagal tapi nggak pernah sholat, pokoknya suka bawa perempuan, suka zina, suka apa, itu jangan dijadikan wikalah di dalam menyembelihan kurban-kurban antum semuanya. Carilah orang-orang yang memang ahluddin, orang-orang yang komitmen dengan agama mereka, orang-orang yang beragama, agamis. Kenapa? Li'annahum aula bittaqarrubi. Lihat ini kaidahnya. Karena orang-orang yang punya agama itu orang yang layak untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Anda kurban ini adalah qurba ilallah. Anda kurban itu adalah kurban, Anda berkurban itu adalah qurba ilallah. Maka wasilah yang menghantarkan kurban itu hendaknya orang-orang yang punya agama, hendaknya orang-orang yang punya agama.
apalagi yang makannya yang nyembeli orang-orang yang punya agama, yang memakannya orang-orang yang beragama lagi. Masya Allah, mantap banget ya. Wis semangat lah, bagus malahan itu. Taqarrub ilallahnya luar biasa. Yang nyembeli aluddin, yang makan kurban kamu ya aluddin. Wah, wis berkah uripmu lah gitu, itu enak banget itu. Nah, sampai dibahas gimana kalau yang nyembeli itu ninggalkan sholat. Wah, mumet iki. Yang nyembeli itu orang yang meninggalkan sholat. Kalau kesimpulannya Imam Al-Qarafi itu dia pakai tengah-tengah ya kan, karena khilaf para ulama terkait dengan orang yang meninggalkan sholat itu kafir atau laisa bikafir. Kafir atau laisa bikafir itu apa kata beliau? Nah, ustuhibba lahul i'adah, disunahkan untuk kembali, mengulang kembali. Jadi yang apa? Yang tadi itu ganti lagi, antum ambil kambing lagi wis. Karena apa? Karena khilaf para ulama, kalau itu dihukumi kafir, berarti sesembelian itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Karena ada khilaf yang panjang di antara para ulama itu disunahkan apa? Disunahkan ganti lagi. Suruh ganti lagi, cari apa? Cari sapi lagi atau kambing yang baru lagi, disunahkan untuk ganti lagi. Nah, ganti karena bos kambing tinggal ngambil di kandangnya, tinggal nilai duitnya ini yang mumet. Kalau oleh karena itu jangan sembarangan nyuruh orang yang untuk menyembeli, teliti beneran wong iki salat apa ora iki. Ingat loh, masalahnya sekali saja dia ninggalin sholat takasulan, itu khilafnya para ulama, apakah kafir atau laisa bikafir loh ya. Sekali saja kalau dia ninggalin sholat amdan dengan sengaja dan dia nggak taubat kepada Allah, itu diperselisihkan antara dia kafir atau laisa bikafir. Syekh Mukbil rahmatullah alaih langsung kafir, dan sesembelihannya nggak usah dimakan, itu sembelihan haram karena belum dapat hukumnya kafir yang ninggalin sholat. Mantap kan? Jadi karena khilaf ini hati-hati, ini kurba ikhwan, apalagi masa-masa kayak gini ini ya cari orang yang benar-benar soleh. Nah,